Selamat siang, saya akan menjelaskan tentang Enterprise Resource Planning. Yang pertama, perancangan prototipe antarmuka sistem ERP tentang modul inventory management. Di sini akan ada input data barang yang berfungsi untuk menambahkan data sepatu baru yang otomatis masuk ke database inventory, kemudian membentuk stok barang awal. Dalam form ini akan menyimpan detail barang seperti kode barang, nama barang, brand, ukuran, kondisi, harga beli, harga jual, supplier, foto produk, dan stok produknya. Kemudian yang kedua ada modul inventory management. Inventory management ini adalah hasil dari form input produk. Jadi di sini akan ada daftar stok produknya seperti nama barang, brand, size, stok, status. Kemudian modul sales management. Ada form transaksi penjualan dan halaman invoice. Dalam form transaksi penjualan akan ada nomor invoice, tanggal, customer, barang, harga, dan total penjualan. Setelah diklik simpan, bisa juga akan cetak invoice. Jadi invoice ini adalah hasil dari transaksi penjualan. Yang ketiga ada modul purchasing atau pembelian. Form pembelian barang ini adalah form saat kita membeli barang. Di dalamnya akan ada nama supplier, tanggal pembelian, harga beli, jumlah dan total pembelian. Yang kedua, alur interaksi antara layar. Layar yang pertama tentang proses pembelian barang. Di dalam proses pembelian barang, yang pertama dashboard ERP adalah dashboard utama saat aplikasi dibuka. Kemudian klik data supplier, tambah atau input data supplier, inventory akan update otomatis dan dapat dilihat di data supplier. Alur interaksi antar layar pada proses penjualan. Dalam proses penjualan ini, yang pertama akan diarahkan ke menu sales management. Kemudian isi form transaksi penjualan seperti input customer, pilih barang, kuantitas, lalu simpan. Kemudian akan divalidasi stok otomatis. Jadi sistem akan mengecek ketersediaan barang di inventory. Jika stoknya tersedia, maka akan lanjut ke konfirmasi penjualan. Jika stoknya tidak tersedia, maka akan ada notifikasi atau informasi stok barang habis atau menunggu restock barang. Jika stok tersedia, maka penjualan akan dilanjutkan dan kemudian akan ditampilkan detail transaksi dan total bayarnya. Kemudian setelah transaksi selesai akan ada invoice otomatis yang siap dicetak. Kemudian dilakukan pengiriman barang. Setelah pengiriman barang ke ekspedisi selesai, maka bisa diinput resi dan konfirmasi pengiriman. Lalu inventory akan mengupdate stok secara otomatis. Setelah selesai, maka akan ada laporan penjualan, yaitu hasil data yang masuk ke sistem. Jadi akan ada laporan akuntansi dan finance. Yang ketiga, alur interaksi antar layar tentang alur customer. Dalam alur customer ini, dashboard yang pertama dibuka ada dashboard utama. Kemudian kita bisa klik data customer.
tambah atau edit customer, dan bisa dilihat juga riwayat pembelian yang pernah dilakukan customer. Yang terakhir ada diagram database sederhana. Di dalam diagram database ini terdapat 5 tabel. Yang pertama tabel supplier. Di dalam tabel supplier ini terdiri dari 4 kolom, yaitu ID supplier, nama supplier, alamat, dan telepon. ID supplier memiliki primary key yang terhubung ke ID supplier tabel pembelian foreign key. Jadi di sini dikunci oleh ID supplier sehingga dapat ditarik data tentang pembelian barang apa saja yang dilakukan oleh supplier, atau supplier membeli atau supplier menjual barang apa saja. Yang kedua tabel pembelian. Di sini terdiri dari 4 kolom, yaitu ID pembelian, ID supplier, tanggal beli, dan total beli. ID supplier foreign key terhubung ke ID supplier tabel supplier primary key. Di sini dapat ditarik data pembelian barang pada supplier atau sebaliknya. Tabel barang terdiri dari 8 kolom, ID barang, kode barang, nama barang, brand, ukuran, harga beli, harga jual, dan stok. ID barang primary key terhubung dengan ID barang foreign key tabel penjualan, sehingga dapat ditarik data total penjualan barang dan detail barang yang dijual. Tabel penjualan terdiri dari 5 kolom, yaitu ID jual, ID customer, ID barang, tanggal jual, total jual. Tabel penjualan terhubung dengan tabel barang dan tabel customer melalui ID customer, ID barang. Sehingga dari ketiga kolom ini bisa ditarik data tentang detail barang apa saja yang telah dijual dan detail customer yang membeli barang sekaligus. Yang terakhir tabel customer terdiri dari 4 kolom, yaitu ID customer, nama customer, nomor HP, dan alamat. Tabel customer terhubung ke tabel penjualan melalui ID customer sehingga dapat ditarik data detail customer membeli barang apa saja. Demikian, terima kasih.